Selamat pagi, shalom saudaraku. Saudaraku, dengan ilham dari Roh Kudus, Rasul Petrus itu menasehati jemaat dengan berkata begini dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Firman Tuhan berkata begini, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Saudaraku, iblis itu eksis sekali. Kalau dikatakan agar orang percaya sadar, berjaga-jaga, karena iblis lawan kita berjalan keliling sama seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Itu kalau boleh diartikan berarti oknum ini terus-menerus bermanuver loh saudaraku. Tidak berhenti. Atau boleh dikatakan tidak ada istirahatnya. Betul ya saudaraku ya? Maka dengan segala kecerdikannya, iblis ini tahu bagaimana menjatuhkan orang-orang percaya. Bagaimana menumbangkan di titik lemah setiap kita, dia tahu. Dia akan berjuang menumbangkannya dengan segala kecerdikan yang dia miliki. Iblis tahu strategi apa yang tepat untuk manusia dari zaman ke zaman. Di zaman ini dia pun tahu di titik mana manusia harus dihajar dan lemah. Kalau secara global artinya begini, untuk dunia pada masanya, iblis punya strateginya masing-masing. Coba Anda berpikir ini. Jadi dia punya strategi perang di setiap zamannya. Untuk manusia per individu dia pasti juga punya strateginya sendiri. Oh ini untuk aktivis, dia punya bidikannya sendiri. Oh ini untuk gembala, dihajarnya sendiri. Oh ini untuk jemaat nih, dihajarnya sendiri. Oh ini untuk ini untuk itu dan sebagainya. Oh pasti saudaraku. Bagaimana iblis menjatuhkan manusia di abad ke-1 berbeda dengan strateginya pada manusia di abad sekarang ini. Amin saudaraku. Di abad modern sekarang ini pasti beda, caranya beda. Tapi iblis dapat memiliki perubahan cara kerja sesuai dengan zamannya. Dahsyat loh saudaraku. Maka berhati-hatilah dan berjaga-jagalah saudaraku. Memang Tuhan memakai manusia pada zamannya. Bagaimana seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan di zamannya untuk memerangi penyesatan juga. Tetapi cara hamba Tuhan ini, doktrinnya, pengajarannya belum tentu bisa dijadikan sebagai sarana untuk melawan manuver iblis di zaman yang lain. Jadi sangatlah bodoh kalau kita tersandra oleh pandangan teolog di masa lalu. Karena sejatinya kita harus tersandra oleh Roh Kudus dan Alkitab di dalam interpretasinya yang dinamis, yang bergerak saudaraku. Sebagaimana ada dinamika di dalam perubahan hidup manusia, ada dinamika cara kerja iblis yang menjatuhkan manusia, juga ada dinamika Roh Kudus menuntun orang percaya untuk menginterpretasi Alkitab supaya interpretasi itu dan pengajaran itu efektif di zamannya. Amin saudaraku. Maka kita harus selalu membuka diri untuk bersekutu dengan Tuhan, melatih kepekaan untuk berjumpa dengan Roh Kudus, mempelajari Alkitab dengan menggunakan logika yang maksimal di dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya teologi kita berkembang. Jadi kita harus tidak berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Kemelekatan kita kepada sumber sang hikmat, sang segalanya itu adalah sumber untuk kita bisa berkembang teologi kita. Maka jangan berhenti bertumbuh dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhan dan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu yang bisa menghadapi kuasa gelap atau iblis itu. Jadi saudaraku, setiap hari kita harus sadar bahwa
bagaimana iblis itu terus bermutasi. Jangan dianggap remeh. Amin. Hari ini kalau kamu bergejolak hatimu, malas ke gereja karena ini dan itu, ada konflik ini dan itu di dalam keluargamu, malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas bersyukur, hati-hati. Jangan-jangan iblis sedang bermanuver di dalam hatimu, pikiranmu, dan jiwamu. Amin. Jangan anggap ringan, saudaraku. Jika iblis berani melawan Allah Bapa, apalagi melawan kau dan saya. Jangan merasa kuat, jangan merasa teguh, jangan merasa hebat, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, hati-hati, saudaraku. Jangan kamu sampai jatuh. Saya mengingatkan sekali lagi dengan kasih, hati-hati, jangan kamu sampai jatuh. Maka di sini kita harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Mari kita kembali melihat kehidupan Yesus yang kemudian dikenakan oleh orang-orang percaya yang ikut Tuhan pada zamannya. Contohnya gereja mula-mula adalah gereja yang memperagakan hidup Tuhan Yesus. Sampai orang menyebut mereka Kristen. Bukan karena mereka beragama Kristen, karena saat itu belum ada agama Kristen juga. Melainkan kehidupan mereka sama seperti gurunya, Tuhan Yesus itu. Makanya kalau di gereja lokal yang saya layani, di GSKI Rehoboth Semarang, saya terus soundingkan, terus saya arahkan jemaat untuk ngefans sama Yesus, mengkloning Yesus, berjuang seperti Yesus itu bukan hanya sebagai celotehan di gereja yang kalau seringnya apa kabar? Luar biasa. Kalau di gereja kita kan selalu ngomong apa kabar? Semua bisa dilewati. Itu harus diperagakan. Bukan hanya cuman diomongin. Apa sih goal kekristenan? Suara kebenaran seperti Yesus, hidup kudus, hidup bertanggung jawab, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Fokus langit baru, bumi baru. Loh itu dipraktekin. Bukan cuma dihafalin poin 1, poin 2, poin 3. Diomongin aja, latah aja. Tapi gak dilakuin. Ngerti gak saudaraku? Gereja mula-mula kasih gambar. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka seperti gurunya. Siapa gurunya? Tuhan Yesus itu sendiri. Hidupnya sama. Itu terbalik dengan zaman sekarang ini. Masyarakat dipaksa memanggil kita Kristen karena kita beragama Kristen. Di KTP kita, di KK, kartu keluarga kita Kristen. Leher kita bergantung kalung salib lagi. Kalau enggak yang cewek anting-anting telinganya salib. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kelakuan kita sudah seperti Tuhan Yesus? Itu loh saudaraku. Apakah kita mengenakan kehidupan Tuhan Yesus sebagai senjata perang? Karena padahal untuk melawan manuver kuasa iblis hanya ada satu cara, yaitu memiliki pikiran, memiliki perasaan Kristus, mindset of Christ. Ini yang beberapa saat ini saya khotbahkan di Sunday service kan. Bagaimana engkau bisa menjadi cantik, menjadi tampan di hadapan Allah kalau engkau tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Karena Elohim Yahweh Bapa kita hanya menikmati pribadi Yesus. Maka kau dan saya mau tidak mau harus seperti Yesus. Cara kita berpikir, karakter kita, cara kita berperasaan, cara kita praktek hidup tiap hari, 24 jam 7 hari. Amin saudaraku. Pada dasarnya pemberontakan banyak orang hari ini berangkat dari pengingkaran terhadap Allah atau mengingkari Allah, saudaraku. Dalam konteks hidup orang percaya, mengingkari Allah bukan hanya berarti tidak mempercayai keberadaan Allah seperti orang-orang ateis. Tetapi mengingkari keberadaan Allah artinya tidak mengaku, tidak membenarkan Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai ciptaan yang harus menempatkan posisi atau hierarki yang benar. Seseorang bisa melakukan seremonial agama mingguan,
mempercayai adanya Allah. Bisa, tetapi masih berstatus mengingkari Allah. Betul loh saudaraku. Dan ini banyak orang Kristen hari ini seperti ini. Sangatlah mudah mengakui bahwa Allah itu ada. Oh, Allah menciptakan langit dan bumi. Oh iya, gampang ngomong begitu. Yang sulit adalah benar-benar menerima bahwa Allah yang menciptakan langit bumi, termasuk diri kita diciptakan Dia, adalah Allah yang punya kehendak, punya rencana atas ciptaannya, termasuk kau dan saya. Dan sebagai ciptaan kita harus memenuhi apa yang Dia kehendaki. Lah itu yang sulit. Ngerti gak saudaraku? Itu yang sulit. Maka sebagai makhluk ciptaan harus memenuhi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah hanya senang diakui dengan mempercayai keberadaannya, itu Allah yang murahan. Allah mau kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, supaya kita sanggup melawan manuver, jebakan dari iblis yang giat bekerja di tengah kehidupan kita saat ini. Renungkan ini saudaraku, dan saya berharap kita semua benar-benar menyenangkan hati Bapa. Tuhan memberkati.